Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa yang kekal di sorga. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tetap kami rasakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan yang baik, kami rindu untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan terlebih kami setia untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Iman kami semakin hari semakin berakar kuat, semakin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat berkat dan menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat 11. Dengan judul Doa Harapan untuk Raja, dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema renungan di saat ini, doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, tanpa terasa kita telah ada dalam penghayatan masa raya Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Latin Adventus, artinya kedatangan. Masa Advent adalah masa penantian di mana kita harus menatap ke depan, mempersiapkan diri, menyambut dan menyongsong perayaan kelahiran Kristus Sang Raja Damai yang telah datang membawa keselamatan, tetapi juga yang menunjuk pada pengharapan eskatologis atas kedatangan Kristus kembali ke dunia kali yang kedua sebagai hakim. Minggu-minggu Advent menghentar kita untuk merasakan bahwa perayaan Natal Yesus Kristus sebentar lagi akan tiba. Aktivitas hidup yang berhubungan dengan Natal itu mulai mengisi berbagai lembaran kehidupan orang Kristen, mulai dari lagu-lagu Natal yang diperdengarkan, menghias rumah dengan pernak-pernik Natal, sampai pada kegiatan warga jemaat, kegiatan-kegiatan gerejawi yang mempersiapkan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Hal ini memang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari setiap orang percaya, dan aktivitas ini terlaksana tanpa dibatasi oleh perbedaan strata sosial atau kondisi ekonomi. Semua menjalani kegiatan ini sesuai dengan keberadaan masing-masing. Perayaan minggu-minggu Advent ini tidaklah sesederhana yang kita lakukan dari tahun ke tahun,
Sebab minggu-minggu Advent justru harus kita jadikan sebagai waktu yang diberikan dan disediakan Allah bagi kita, agar kita dapat mengisi hidup beriman kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hidup yang terus diperbaharui, agar hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang berpengharapan di dalam Kristus. Melalui perikop yang kita baca dengan tema doa agar kedatangannya membawa harapan baru, kita diajak untuk merenungkan ulang apa makna minggu-minggu Advent ini, agar kita tidak selalu terjebak pada persiapan-persiapan materi untuk menyambut Natal Yesus Kristus, melainkan mempersiapkan iman untuk selalu bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus anak Allah pernah dilahirkan ke dunia ini untuk menggenapkan janji keselamatan Allah bagi dunia dan bagi kita manusia, dan juga membawa harapan baru bagi kita semua sebagai orang percaya. Sukacita Mazmur ini berisi doa kerinduan agar seorang pemimpin yang memerintah dengan bijaksana, membawa keadilan bagi rakyatnya, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan teraniaya, bagi orang-orang yang miskin, tetapi juga berisi nubuatan mengenai kejayaan dan keberlangsungan kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang diperlambangkan oleh masa pemerintahan Salomo. Di dalam Mazmur ini, Daud memaparkan kepada Salomo gambaran yang ideal tentang hubungan antara pemerintah dengan Tuhan dan rakyatnya. Melalui Mazmur ini, Daud mengajarkan kepada rakyatnya untuk mendoakan Salomo yang akan menggantikan dan meneruskan kepemimpinan ayahnya, yaitu Daud, agar menggunakan kuasa yang diterimanya dari Tuhan bukan demi kepentingan dan keuntungannya sendiri, namun sebaliknya menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sejalan dengan perkembangan sejarah Israel yang berkali-kali jatuh ke dalam tangan raja-raja dan penguasa asing yang lalim, maka Mazmur ini di kemudian hari digunakan sebagai doa pengharapan akan kedatangan Mesias sebagai Raja Israel yang sejati. Pemazmur menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada pemimpin. Dalam sistem kerajaan, raja yang bijaksana akan membawa kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat. Karena itu, pemazmur mengajak umat untuk berdoa, mendoakan para pemimpin agar Tuhan memampukan seorang raja menjalankan pemerintahannya, kepemimpinannya dengan adil dan bijaksana. Hal terutama yang diminta pemazmur adalah Tuhan memberikan hukum dan keadilannya kepada raja sehingga ia dapat mengadili rakyat dengan adil. Kata adil beberapa kali disebutkan di ayat 1 sampai ayat 4. Dan setelah itu pemazmur meminta dua hal, yaitu umur panjang kepada sang raja di ayat 5, agar raja membawa kemakmuran kepada rakyat dan kekuasaan yang besar supaya semua raja tunduk kepadanya dan memberkatinya. Tuhan kiranya menjawab doa tersebut dengan memberikan raja yang adil, raja yang penuh dengan belas kasihan dan sayang kepada rakyatnya. Kita dapat melihat bahwa apa yang didoakan oleh pemazmur nantinya terwujud dengan sempurna dalam kerajaan Mesias. Pemazmur sangat mengerti bahwa raja perlu didoakan oleh rakyatnya. Kalau rajanya baik, pasti mendatangkan berkat bagi rakyat. Karena itu pemazmur berdoa supaya Tuhan memberkati raja yang baik dengan umur panjang dan kekuasaan yang besar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 27 November yang lalu, kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah serentak.
Untuk selanjutnya dalam tahapan perhitungan sampai pada penetapan calon gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang terpilih. Kita perlu berdoa supaya Tuhan benar-benar memberikan pemimpin yang baik, yang benar-benar penuh hikmat, arif dan bijaksana, jujur dan bertanggung jawab, berintegritas dan berlaku adil, pemimpin yang rendah hati dan setia pada tugas yang Tuhan embankan, yang Tuhan percayakan. Terlebih lagi, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dapat membawa perubahan supaya daerah yang kita cintai, bangsa yang kita cintai semakin maju, adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah yang demikianlah menjadi harapan kita selaku gereja dan masyarakat. Pemimpin yang memberikan perlindungan terutama bagi mereka yang lemah dan teraniaya, bagi orang-orang yang miskin yang layak untuk mendapat perhatian. Pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah cerminan dari rencana dan kehendak Tuhan Allah untuk membawa kebaikan, keadilan, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemimpin yang menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Saudara, kita semua memiliki harapan untuk hidup lebih baik. Sebagai orang percaya, hidup dalam pengharapan pada janji Tuhan adalah hal yang pasti. Dan jalan untuk menggapai sebuah harapan adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan berdoa, membaca firman, kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan Allah, sehingga kita dapat mengerti kehendaknya dan memberi kita hikmat serta ketekunan untuk bekerja dalam penantian jawaban Tuhan. Kedatangan Yesus Kristus kembali menjadi harapan seluruh orang percaya, bahwa janji kedatangannya bukan sebuah peristiwa yang menakutkan, melainkan memberi harapan baru yang semakin menguatkan dan memulihkan keadaan hidup kita manusia. Di minggu Advent yang pertama ini, marilah kita terus berdoa, membawa segenap harapan dan kerinduan kita kepada Tuhan Allah. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan yang terutama, mari kita persiapkan hati untuk kita merayakan Natal Yesus Kristus dengan hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.